Kylian Mbappé cedera lagi, Real Madrid murka terhadap timnas Prancis. Real Madrid tampaknya tak bisa bernapas lega usai jeda internasional. Kylian Mbappé, yang sedang dalam performa impresif, kembali ke klub dengan keluhan cedera pada pergelangan kaki. Bintang berusia 26 tahun itu tetap dimainkan sebagai starter oleh Didier Deschamps dalam laga kualifikasi Piala Dunia antara Prancis dan Azerbaijan pada tanggal 10 Oktober. Kylian Mbappé tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-0. Namun, kebahagiaan itu berakhir lebih cepat setelah ia ditarik keluar pada menit ke-83 karena tidak nyaman di pergelangan kaki yang sebelumnya bermasalah. Kini, Mbappé dipastikan absen saat Prancis menghadapi Islandia dan telah kembali ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Menurut laporan Marca, hasil awal menunjukkan adanya ketidaknyamanan lebih lanjut di area cedera lamanya. Real Madrid akan melakukan serangkaian tes untuk menentukan tingkat keparahan cedera tersebut. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, dikabarkan kesal dengan keputusan timnas Prancis memainkan Mbappé sejak awal laga. Pasalnya, sang pemain diketahui belum berlatih penuh selama sepekan sebelum pertandingan dan hanya melakukan latihan ringan secara terpisah. Dengan kondisi itu, banyak pihak menilai Mbappé seharusnya diistirahatkan atau minimal memulai laga dari bangku cadangan, apalagi lawan yang dihadapi Prancis berada jauh di bawah level mereka. Kemarahan Real Madrid juga bisa dimengerti mengingat jadwal penting yang menanti. Beberapa pekan ke depan, Real Madrid akan menghadapi Juventus di ajang Liga Champions dan Barcelona dalam El Clasico pertama musim ini pada tanggal 26 Oktober mendatang. Jika hasil tes menunjukkan cedera yang lebih serius, Mbappé berpotensi absen dalam laga La Liga melawan Getafe akhir pekan ini. Manchester United manfaatkan keinginan bintang Real Madrid pindah klub. Manchester United terus menyusun rencana untuk memperkuat skuad mereka menjelang bursa transfer Januari. Sebelumnya, Setan Merah menjalani awal musim yang beragam. Kabarnya, Manchester United kini mengincar bintang Real Madrid yang ingin hengkang. Kedatangan pemain ini diharapkan dapat meningkatkan opsi lini tengah mereka secara signifikan pada bulan Januari. Bintang Real Madrid, Eduardo Camavinga, muncul sebagai incaran Man United. Pemain internasional Prancis itu kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah arahan Xabi Alonso. Setelah hanya bermain selama 76 menit musim ini, sang gelandang kemungkinan akan pindah saat bursa transfer Januari dibuka, dengan Liga Inggris menjadi destinasi potensial. Hal itu diungkapkan mantan kepala pencari bakat Manchester United, Mick Brown, yang bekerja di Old Trafford selama lebih dari 1 dekade di periode tersukses mereka. Brown secara eksklusif mengatakan kepada Football Insider bahwa pemain berusia 22 tahun itu telah lama menjadi incaran United. Manchester United sudah mengagumi Camavinga sejak lama, ujarnya kepada Football Insider. Saat bermain di Prancis, dia adalah salah satu talenta top dunia, dia pantas mendapatkan kesempatan pindah ke Real Madrid dan saya pikir dia telah berkembang pesat sejak ke sana. Demi wonderkid PSG, Real Madrid siap korbankan 2 bintang. Real Madrid dikabarkan siap berkorban besar guna merekrut wonderkid Paris Saint-Germain, PSG, pada bursa transfer panas musim 2025. Klub raksasa Spanyol itu disebut siap melepas 2 penyerang demi mendapatkan target utama yang masih berusia muda tersebut. Rumor mengejutkan ini diungkap oleh Vicajes. Menurut media asal Spanyol, Real Madrid disebut sangat meminati Désir Doué. Winger muda asal Prancis itu menjadi salah satu target Xabi Alonso untuk memperkuat lini serang Los Blancos pada musim mendatang. Presiden klub Florentino Perez dan Alonso dikabarkan sepakat untuk melakukan restrukturisasi skuad, termasuk melepas 2 striker yang dianggap tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang. Dengan strategi agresif ini, Real Madrid berupaya memastikan masa depan lini serang tetap kompetitif, sekaligus menjaga dominasi di kompetisi domestik dan Eropa. Real Madrid siap melakukan restrukturisasi besar pada lini depan di bursa transfer musim panas 2026. Klub berjuluk Los Blancos itu berencana melepas 2 penyerang, yaitu Rodrigo Gus dan Brahim Diaz, demi memberi ruang bagi Désir Doué yang kini menjadi incaran utama tim. Langkah ini menunjukkan bahwa Real Madrid berusaha menjaga keseimbangan antara generasi dan ambisi juara. Jika transfer ini terrealisasi, Los Blancos akan memiliki trio lini depan menakutkan berisi Vinicius Junior, Kylian Mbappé, dan Désir Doué. Beberapa pakar menilai kebijakan ini sebagai investasi jangka panjang yang cerdas, terutama karena Doué dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang di bawah bimbingan pemain top seperti Mbappé dan Vinicius. Sementara itu, pihak lain menilai langkah tersebut terlalu berisiko karena Doué belum teruji di La Liga.
dengan situasi ini, Real Madrid kini dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga kestabilan tim atau bertaruh demi masa depan gemilang. Real Madrid terpaksa mainkan Valverde di bek sayap. Dean Huijsen bergabung dengan daftar panjang pemain Real Madrid yang cedera saat ini, termasuk Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, dan Ferland Mendy. Cedera Huijsen berpotensi berdampak serius bagi pelatih Xabi Alonso, yang mungkin harus melakukan satu perubahan krusial di lini pertahanan. Seperti dilansir AS, ada kemungkinan besar Federico Valverde harus kembali bermain sebagai bek kanan, mengingat banyaknya cedera yang dialami Real Madrid. Dengan cederanya Trent dan Carvajal, Real Madrid sudah tidak memiliki bek kanan di tim. Namun kini dengan cederanya Huijsen, Alonso terpaksa memainkan Raul Asensio di bek tengah, sehingga membuatnya tidak punya pilihan sama sekali di bek kanan selain Valverde. Pemain internasional Uruguay ini telah bermain di posisi ini berkali-kali sebelumnya. Namun, baru-baru ini ia mengakui bahwa ia takut dengan peran tersebut dan lebih suka beroperasi di posisi gelandang yang biasa. Namun, ada cara bagi Alonso untuk mempertahankan Valverde di lini tengah. Untuk itu, ia harus menempatkan Garcia di posisi bek tengah kiri, dengan Fran Garcia beroperasi sebagai bek kiri. Dengan demikian, Raul Asensio dapat tetap bermain di bek kanan, yang berarti Valverde tidak perlu beroperasi di posisi tersebut. Ini adalah formasi yang hampir tidak teruji, tetapi bisa membebaskan pemain Uruguay tersebut dari tugas bek kanan. Bos La Liga kritik Real Madrid, mereka tak punya hak bicara soal laga Barcelona di Miami. Presiden La Liga, Javier Tebas, melontarkan kritik langka terhadap Real Madrid setelah klub ibu kota Spanyol itu menentang keputusan memindahkan laga Barcelona melawan Villarreal ke Miami. Pertandingan tersebut telah dikonfirmasi akan digelar di Amerika Serikat pada Desember mendatang. Tebas menegaskan bahwa Real Madrid tidak punya posisi untuk ikut mengomentari keputusan tersebut. Madrid tidak punya hak bicara dalam hal ini, ujarnya kepada stasiun radio Cope. Ia menambahkan, dirinya sebenarnya juga ingin memindahkan laga Madrid ke luar negeri, namun tidak memungkinkan dengan kepemimpinan klub saat ini. Dengan para pemimpin saat ini, hal itu mustahil. Saya sedih karena mereka tidak menyukai apapun yang dilakukan La Liga. Kalau bukan Miami, pasti ada hal lain yang mereka persoalkan. Seolah-olah kami selalu salah dan tidak pernah benar, kata Tebas menambahkan. Lebih jauh, Tebas mengklaim bahwa mayoritas klub dan pemain mendukung langkah memainkan satu laga La Liga di luar negeri. Hal ini berbeda dengan pendapat sejumlah pemain yang menentang gagasan tersebut, termasuk gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Menurut Tebas, narasi yang berkembang di publik terlalu menyudutkan pihak Liga. Ada narasi yang sangat demagogik sedang dibangun, padahal para pendukung Villarreal sendiri ingin datang ke Miami, klub-klub ingin datang ke Miami, para pemain juga ingin datang ke Miami. Ini hanya satu pertandingan dari 380, ujarnya. Pernyataan Tebas menegaskan bahwa keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan La Liga ke pasar global, khususnya di Amerika Serikat. Namun, langkah itu tetap menuai pro dan kontra, baik dari klub maupun supporter di Spanyol. Sementara itu, Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyampaikan rasa antusias menyambut pertandingan di Miami. Ia menilai kesempatan ini sebagai momen penting untuk memperkuat kedekatan klub dengan para penggemar di Amerika Serikat. Masa depan Cole Palmer bukan di Chelsea, tapi di Real Madrid. Sejak dilepas Pep Guardiola ke Chelsea pada September tahun 2023, Cole Palmer menjelma menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di Premier League. Transfer senilai 42,5 juta pounds itu terbukti bukan kesalahan, melainkan awal dari kebangkitan karir Palmer. Dalam 2 musim pertamanya di Stamford Bridge, Palmer tampil luar biasa. Ia mencatat 45 gol dan 29 assist dari 101 pertandingan di semua kompetisi, catatan yang luar biasa untuk pemain berusia 23 tahun. Salah satu momen paling bersejarahnya datang ketika ia mencetak 2 gol dan 1 assist melawan PSG di final Piala Dunia antar klub. Sayangnya, musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini tak berjalan sempurna karena Palmer diganggu cedera pangkal paha berulang. Meski baru tampil 4 kali musim ini, sorotan publik tetap tertuju padanya. Banyak pihak percaya Palmer masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh lagi. Salah satunya datang dari mantan striker Manchester City, Alvaro Negredo, yang melihat Palmer sudah berada di jalur menuju klub besar seperti Real Madrid.
Alvaro Negredo tak menutupi kekagumannya terhadap performa Cole Palmer. Ia menilai pemain Inggris itu memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk bersinar di klub sebesar Real Madrid. Cole Palmer adalah pemain yang fantastis. Chelsea adalah tim yang hebat, tetapi sejujurnya saya melihatnya di Real Madrid, ujar Negredo, seperti dikutip dari Sport Bible. Menurutnya, kemampuan dribbling, penyelesaian akhir, serta kekuatan fisik Palmer sudah berada di level yang diinginkan tim-tim top dunia.